Siapa bilang orang seni dan birokrasi harus berada dalam lajur yang terpisah? Ya, selama ini memang dalam anggapan kita, orang seni dan birokrat berada dalam simpang yang berbeda. Padahal kalau mau tahu, mantan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nasional yang lalu, Pak Triawan Munaf, yang bapaknya Sherina tuh, adalah mantan keyboardis dari sebuah band beraliran art rock. Kalau nggak salah dulu pernah gabung di Giant Step ya, kalau nggak salah. Kalau salah maafkan. Tapi jelas beliau tuh banyak proyeknya sama grup Trapesium kalau nggak salah, atau Wow ya, sama adiknya Faris Rustam Munaf ya, Faris RM tuh. Atau beberapa menteri kita di kabinet yang sekarang ini juga musisi old crack. Contoh aja kayak Pak Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum, drummer tuh beliau. Drummer kok begini, drummer apa begini ya? Ya, di Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah ada satu sosok yang saya dan beberapa teman menganggap beliau cukup ikonik. Tampil selalu dengan kumisnya yang baplang kayak Gatot Kaca, tapi kadang-kadang juga dicukur klimis. Yaitu kumis kadang-kadang gak konsisten tuh. Lainnya lagi, beliau kadang suka, bukan kadang, sering ya pakai cincin yang besar-besar, gede-gede itu. Jadi kayak Mas Tesi Kabul. Terus pakai ini gelang akar bahar ya, bukan Anissa Bahar. Ya, Pak Barnusa Mulano P Bangel itu nama di media sosialnya, tapi di kedinasan sehari-hari kita cukup kenal dengan Pak Barnusa saja. Bertitel insinyur dan magister manajemen, tapi kayaknya emoh pakai gelar itu sehari-harinya ya, kecuali kalau untuk urusan kedinasan. Beliau di mata saya mirip Bob Dylan atau Iwan Fals yang kalau tampil selalu bawa gitar dan harmonika. Yalah, soalnya kalau bawa piano di atas panggung gimana ngangkatnya kan susah. Ya jadi pertanyaan tentunya, gimana sih beliau tetap konsisten menjaga embel-embel nyeninya tanpa repot dengan sebutan seniman, tanpa harus dengan sebutan seniman, tapi beliau tetap konsisten mengekspresikan intuisi seninya, berkarya dengan menyanyi baik di atas panggung maupun di media sosial. Pemirsa, sekarang kita akan ikuti obrolan dengan Pak Barnusa. Loh, kok malah kayak Pak Karni ya? Selamat siang, terima kasih dulu Pak Barnusa. Selamat siang, terima kasih atas waktunya. Salam kuat. Salam kuat, iya kuat mental juga. Kuat Kita mental. di tengah pandemi seperti ini biasanya kita apa ya, cenderung untuk terpuruk Pak ya. Tapi kita harapkan tidak Pak ya. Oke, Pak Barnusa. Kegiatan Pak Barnusa untuk bergitar-gitar saya lihat masih aktif aja Pak di media sosial. Masih aktif, masih aktif. Ya itu salah satu juga untuk mengisi kekosongan ya, untuk juga refresh dalam kita misalnya bertugas selaku pelayan masyarakat ya, melayani masyarakat di dinas pemberdayaan masyarakat dan desa ya. Dan saya juga tetap aktif kalau yang namanya di musik ya, seperti Mas Iwan juga ya, itu tetap jalan ya. Baik itu melalui start melalui media sosialnya maupun yang live-nya, tapi live-nya di rumah saja. Pada saat sepertinya gimana diharuskan di rumah saja ya kita lakukan Pak ya. Karena biasanya juga kita mungkin punya sarana aktualitas, misalnya di kafe atau di mana-mana sekarang sudah nggak bisa lagi ya. Salah satunya opsi kita di rumah aja kan. Terus Pak Barnusa ini ngomong-ngomong mulai menekuni musik sejak kapan ya ngomong Pak? Dari kuliah? Kalau menekuni musik sebenarnya sudah dari SD ya. Oh itu ya. SD memang dinyanyi ya. Pernah menjuarai misalnya apakah itu di Rohani ya. Ya. Pernah itu menjuarai dari satu maupun apa, sudah dari SMP, SMPP ya. Walaupun masih dengan yang permusikan atau dunia musik sederhana. Ya. Jadi memang tetap jalan saja, tetap jalan memang dari kecil ya. Nah dan juga ya sama lah seperti Mas Iwan kan, mempunyai referensi idola bermusik ya. Dan juga melihat kira-kira lagu-lagu tren maupun lagu-lagu yang memori yang lama. Jadi tetap mengikuti. Kalau bagi Pak Barnusa sendiri nih,
dia merasa kalau nyanyi lagu yang sekarang misalnya nyanyikan lagu Armada nggak cocok, ya udah dia pasang aja di John Denver. Itu ada konsekuensinya kan, artinya publik yang kekinian tidak mengemari itu. Ya. Kalau menurut Bapak gimana? Memang ada dua ya kalau saya lihat ya, kalau seniman ataupun pemusik ya. Pertama dia idealis ya, kedua dia cerdas. Nah, saya mengelompoknya di cerdas ya. Jadi kalau cerdas misalnya ya, dia bisa mengikuti lagu ya, tetapi sebenarnya seniman yang sejati itu dia punya karakter sendiri. Dia mempunyai karakter sendiri, tapi dia mampu mengimprovisasi ya. Kemudian dia mampu mengaransemen ya, lagu baik itu yang lama maupun yang baru ya, yang sesuai dengan talenta yang sudah ada pada diri dia, karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya lihat Om Rosa juga punya style. Stylenya kalau menurut saya perpaduan antara Iwan Fals dengan Bruri. Kayaknya orientasi ke situ kalau untuk Indonesia Pak ya referensinya ya. Kalau untuk Barat siapa? Kalau Barat saya banyak ya, referensinya banyak ya. Queen ya, saya senang ya. Kemudian Beatles senang ya. Kemudian Nazareth senang. Wah, ya. Kemudian juga The Police ya. Kemudian yang sudah hilang ya, yang dulu ya. Itu saya punya God Bless misalnya, saya senang juga. Masih eksis ya. Kalau country-nya ya, kalau di Indonesia tuh ya Frankie Angel ya, Iwan Fals yang mendobrak musik country ya, ke balada yang lebih kuatnya gitu kan. Banyak Reni Silado ya. Ya. Kemudian Leo Christie ya. Itu banyak saya ada referensi. Nah kalau Bruri ya, saya tertariknya beliau itu satu ya, beliau itu live dan rekaman ya, itu hebat sama ya, dia rekaman saja tanpa diulang biasanya. Nah Bruri artinya dia sangat berani dan pede dengan kekhasan dia dan penjiwaannya luar biasa. Penjiwaannya luar biasa. Jadi dia membawa lagu apapun dia bisa. Cuman saya pernah membaca artikel nih, ketika dia manggung dia nggak pernah hafal Pak dengan lagu-lagunya ya. Saking banyak. Tapi hebatnya lagi apa? Dia selalu bisa berimprovisasi. Terus omong-omong nih, dulu ketika Pak Parno sering manggung-manggung gitu ya di kampus-kampus, mungkin Anda nggak sih keinginan untuk profesional dalam menyanyi? Kalau manggung ya memang dari SMA ya. SMA kita ada kelompok untuk SNPP di Palangkaraya ya. Itu memang juara terus ya. Nah kemudian di waktu kuliah kita musik kampus. Nah, salah satu yang juga mendobrak ya, musik kampus itu yang terkenal Autosonic gitu. Jadi itu salah satu sebenarnya untuk menampung jiwa-jiwa seni atau musisi-musisi yang ada di kalangan sivitas akademika. Oh, kuliah di mana? Di Fakultas Teknik Sipil Universitas Tamanuli. Banjarmasin. Ya, di situ juga banyak seniman Pak. Iya banyak. Ya. Terus, ya kita lanjut lagi. Ketika itu ada nggak keinginan untuk total profesional dalam nyanyi? Artinya gini, Bapak kepikiran ya untuk menjadi seorang birokrat atau apa? Hanya pengen total berkesenian aja gitu. Ada nggak dulu kepikirannya gitu? Kalau saya karena seni itu melekat ya, melekat di diri kita, karena memang talenta itu ada ya. Jadi memang keinginan itu ada ya, dan saya pernah juga membuat album satu ya. Album satu itu adalah memang religi ya, itu ciptaan saya semua jadi saya pernah membuat itu dan di Bandung kita ya. Untuk lagu yang pop ya, saya rencananya juga ada sebenarnya, sudah terkumpul lagunya. Jadi lagu daerah ya, saya mau menggabung lagu daerah Kalimantan ya. Jadi ada Banjarnya, ada Kahiyangnya, Kapuas dan Manyang. Memang seperti pencapaian tadi punya saya, memang lagunya memang kayak belat ya, dan ada unsur kocaknya juga ya. Berarti balador. Iya balador. Jadi ada itu sudah siap sebenarnya lagu-lagunya. Nah tinggal memang waktunya masih belum ya, masih belum bisa direalisasikan. Saya menunggu waktu yang tepat nanti. Tapi kayaknya sih mudah aja nih kayaknya. Karena sekarang peralatan itu sangat
mudah Iya. kita bisa Home recording kan home recording pun bisa kan ya, walaupun nantinya tidak melalui kaset atau apa,